Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bunda Tri dalam pelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Adapun kompetensi dasar atau kompetensi minimal yang harus kalian miliki setelah mempelajari materi ini adalah mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemudian, kalian diharapkan dapat menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, anak-anak, di sini Bunda punya satu buah foto keluarga, ya. Ada ayah, bunda, anak, kemudian ada hewan, tumbuhan, serta benda-benda lain di sekitarnya, ya. Nah, ini adalah contoh gambaran dari semua yang ada di sekitar kita. Jadi, semua yang ada di sekitar kita ini, ada yang disebut sebagai makhluk hidup, ada yang disebut sebagai benda tak hidup, ya. Nah, baik makhluk hidup maupun benda tak hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sekarang kita masuk dulu ya ke ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup contohnya adalah kita sebagai manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki ciri-ciri sebagai berikut, ya. Yang pertama, bergerak. Manusia dikatakan makhluk hidup karena dapat bergerak, ya. Kalian bisa berlari kemana-mana, ikan berenang, ya. Dan Bun, tumbuhan bergeraknya bagaimana ya? Nah, jangan salah, tumbuhan juga bisa bergerak. Ya, tumbuhan itu bergeraknya contoh, akar tumbuhan selalu mencari daerah yang memiliki air, ya. Kemudian mungkin kalian juga sering lihat ya ketika kalian berjalan di taman, kemudian tumbuhannya ada yang membengkok arahnya, ya. Ujung tumbuhannya membengkok arahnya menuju arah datangnya sinar matahari, ya. Berarti itu menunjukkan bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan dapat bergerak sehingga dikatakan sebagai makhluk hidup. Ciri yang kedua adalah bernafas, ya. Kita sebagai manusia dikatakan masih hidup karena kita bernafas. Bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Ciri yang ketiga adalah membutuhkan makanan dan nutrisi. Ini sudah pasti ya. Kita pasti butuh makan. Tidak cuma kita, hewan dan tumbuhan juga butuh makan. Kalau kalian punya tanaman, ya tanaman juga butuh makan. Butuh disiram, diberi pupuk. Hewan peliharaan juga sama, ya. Berikutnya, makhluk hidup dikatakan hidup karena tumbuh dan berkembang, ya. Dulu kita masih bayi gitu ya. Kita bayi, kemudian menjadi balita, anak-anak, orang dewasa ya, dan terakhir adalah lanjut usia. Nah, berikutnya adalah peka terhadap rangsang. Ini adalah ciri makhluk hidup yang kelima. Peka terhadap rangsang. Misal, ketika kalian berjalan di siang hari yang terik, kemudian kalian ingin melihat langsung matahari ya. Nah, kalian silau. Refleks, pasti kalian akan menutup mata kalian ya, karena silau. Nah, contoh peka terhadap rangsangan yang lain adalah di sini ada tumbuhan putri malu. Ketika kalian sentuh ya, dia akan secara otomatis menutup daunnya. Atau tidak jauh-jauh, ketika kalian tidak sengaja ya jalan kemudian menginjak ekor kucing ya, kucing tersebut pasti akan kucing tersebut pasti akan mengeong atau bahkan mungkin mencakar kalian gitu ya. Nah, itu adalah gerakan refleks karena peka terhadap rangsang ya. Nah, berikutnya adalah berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak, contohnya manusia melahirkan, ayam bertelur ya. Ini adalah berkembang biak. Berikutnya adalah mengeluarkan zat sisa. Zat sisa yang dikeluarkan makhluk hidup berupa keringat atau feses dan urin ya. Ketika kalian kepanasan ya,
pori-pori kulit kalian akan mengeluarkan zat sisa hasil metabolisme tubuh berupa keringat, ya. Kemudian juga buang air kecil dan buang air besar termasuk adalah pengeluaran zat sisa kita, ya. Kemudian yang terakhir, ciri makhluk hidup adalah dapat beradaptasi. Ya, contoh bunglon. Bunglon dapat mengubah warna tubuhnya, ya, ketika dia dikejar musuh, ya. Dia akan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Misal dia posisinya sedang berada di batang tanaman, ya. Misal yang berwarna hijau, ya dia akan mengubah warna menjadi hijau. Ketika batang tanamannya berwarna coklat, dia akan mengubah warna menjadi coklat, ya. Itu adalah kemampuan adaptasi dari bunglon, ya. Tidak hanya bunglon, ternyata bebek juga sama, ya. Bebek, ayam itu kan termasuk unggas, tapi kalau kalian perhatikan, kaki bebek dan kaki ayam itu berbeda, ya. Karena kaki bebek itu kan berselaput, ya. Kenapa kaki bebek berselaput? Karena biasanya bebek mencari makannya di tempat yang berair, ya. Kemudian paruh burung juga berbeda-beda. Burung pemakan biji, pemakan serangga, ya, pemakan daging, itu paruhnya berbeda. Nah, anak-anak, itulah tadi ciri-ciri dari makhluk hidup, ya. Berikutnya adalah ciri-ciri dari benda yang tidak hidup. Nah, Bunda kasih contoh untuk benda yang tak hidup adalah misal meja, boneka, pisir, batu, kaos kaki, dan mobilan atau mobil beneran juga sama dikatakan sebagai benda tak hidup. Bun, mobil kan bisa bergerak. Iya, mobil bisa bergerak, tapi mobil bergerak karena ada bensin dan ada yang mengemudikan, ya. Makanya mobil bergerak. Kalau tidak ada bensin, tidak ada yang mengemudikan, mobil tidak bergerak, sehingga dikatakan mobil adalah benda tak hidup. Nah, ini adalah ciri-ciri dari benda tak hidup, ya. Tidak dapat bergerak dengan sendirinya, ya. Kemudian tidak mengadakan metabolisme tubuh, ya, sehingga benda tak hidup ini tidak berkeringat atau tidak dapat mengeluarkan feses atau urin, ya. Kemudian tidak berkembang biak, ya. Kalau kalian punya boneka, ya bonekanya tidak bisa berkembang biak, ya. Kemudian tidak ada tanggapan terhadap rangsang, ya. Ketika kalian melihat batu mau diinjak, mau kena sinar matahari, dia tidak akan kemana-mana gitu ya, karena dia tidak akan menanggapi baik rangsang cahaya atau rangsangan yang lainnya, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi artinya adalah pengelompokan. Makhluk hidup ini banyak sekali ragamnya di sekitar kita, ya. Contoh, untuk tumbuhan, ada tumbuhan yang hidup di air, ada tumbuhan yang hidupnya di darat, ya. Hewan juga sama. Hewan ada yang hidup di darat, di laut, ya. Bahkan ada yang di udara, ada yang terbang, ya Nak, ya. Nah, kita langsung masuk ke klasifikasi makhluk hidup. Karena makhluk hidupnya tadi banyak, beragam jenisnya, untuk memudahkan kita mempelajarinya, sehingga kita butuh mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok yang lebih sederhana. Yang pertama adalah klasifikasi makhluk hidup berdasarkan habitatnya. Habitat itu artinya adalah tempat hidup, ya Nak. Nah, misal tumbuhan. Untuk tumbuhan, ya, dibagi menjadi 3 berdasarkan habitatnya. Yang pertama adalah xerofit, yang kedua adalah hidrofit, dan yang ketiga adalah hygrofit, ya. Apa saja sih itu? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah xerofit. Xerofit adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan habitatnya, di mana tumbuhan ini hidup dalam lingkungan yang sangat kering. Contohnya kaktus, ya. Nah, kaktus biasanya adanya di gurun. Jadi kalau kalian misal punya tanaman kaktus, ya, biasanya untuk perawatan itu berbeda dengan tanaman lain. Kaktus jangan sering-sering disiram, ya.
justru nanti kaktusnya tidak segar, malah layu ya. Kemudian hidrofit. Hidrofit ini adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Contohnya teratai, kemudian eceng gondok ya. Kalau kalian sudah tidak pandemi, kemudian kalian jalan-jalan ke danau ya, biasanya di danau, di rawa itu banyak tumbuhan airnya, entah itu teratai atau eceng gondok. Nah, berdasarkan habitatnya yang terakhir, tumbuhan dibagi menjadi 3. Yang terakhir adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang lembab ya. Contohnya adalah lumut. Biasanya kalau tempatnya lembab ya, akan tumbuh lumut di sana. Lumut atau tumbuhan paku itu senang sekali hidup di tempat yang lembab ya, tempat yang mengandung banyak air tapi tidak langsung di air gitu ya. Nah, ini Bunda kasih contoh ya. Ini ada tembok ya, bata ya, karena lembab kemudian bermunculan ini lumut ya. Biasanya kalau sudah kena lumut ya, kemudian kalian tidak sengaja menginjak bebatuan yang terkena lumut ya, terus akan licin ya. Jadi kalian harus hati-hati, khawatir jatuh. Nah, berikutnya klasifikasi makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya ya. Berdasarkan jenis makanannya, makhluk hidup dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah karnivora ya. Karnivora ini adalah makhluk hidup pemakan daging. Contoh kucing, singa, harimau ya. Itu semua makanannya daging ya. Nah, jadi kalian harus hati-hati ya kalau lagi main misalnya ke taman safari ya, atau ke mana tuh? Pokok ke tempat yang banyak hewan pemakan daging ini ya, hati-hati ya. Biasanya dia insting hewan tersebut ya akan memakan ya yang memiliki daging gitu ya. Kalau misalnya kita berada di dekatnya ya, hati-hati nanti kalau kalian bisa dimakan ya. Kemudian untuk pengelompokan yang kedua yaitu herbivora. Makhluk hidup herbivora ini adalah pemakan tumbuhan ya. Contohnya kambing, sapi, jerapah ya. Semuanya memakan tumbuhan seperti rumput ya, atau tumbuhan-tumbuhan lain. Nah, terakhir adalah omnivora ya. Omnivora ini adalah pemakan segalanya, baik itu daging maupun tumbuhan. Contohnya tikus ya. Tikus itu pemakan segalanya ya. Jadi kalau kalian rumahnya nggak bersih ya, banyak tikus, biasanya perabotan di rumah ya banyak yang kegigit tikus ya. Itu hati-hati. Nah, kalau dulu waktu Bunda kecil ada lagu tikus makan sabun gitu ya. Nah, jadi semuanya dimakan, sampai sabun juga dimakan ya. Nah, kita manusia juga dikatakan sebagai omnivora, pemakan segalanya ya. Nah, manusia ini pemakan daging. Iya ya. Kemarin waktu kurban ya, waktu Idul Adha ya, potong hewan kurban, kambing, sapi, kalian makan kan? Ya, kemudian ayam, ikan ya. Nah, manusia juga pemakan tumbuhan seperti sayur, buah ya. Semua juga kita makan, sehingga kita sebagai manusia dikategorikan sebagai omnivora. Nah, anak-anak, kita lanjut ke pengelompokan yang ketiga, yaitu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan manfaatnya. Ya, ini terbagi menjadi 3 ya. Untuk tumbuhan, ada yang dapat digunakan sebagai tumbuhan untuk membuat pakaian atau sandang ya, seperti pohon kapas ya. Nah, pohon kapas ini nanti kapas ini akan diolah menjadi benang, kain, dan baju seperti yang kita pakai sekarang.
Kemudian serat kayu juga ternyata bisa digunakan untuk pakaian ya. Seperti saudara-saudara kita yang ada di daerah Papua ya, mereka menggunakan serat kayu untuk pakaian tradisionalnya. Nah, untuk pengelompokan yang kedua terkait dengan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan manfaatnya, yaitu makhluk hidup yang digunakan untuk bahan pangan gitu ya. Seperti tumbuhan misal bayam, tomat, apel, pepaya ya. Semuanya yang dapat dikonsumsi oleh kita manusia. Nah, yang terakhir adalah tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat ya. Ternyata ada juga loh Nak, tumbuhan di sekitar kalian yang dapat digunakan untuk obat. Contohnya adalah mengkudu. Mengkudu ini baunya ya luar biasa menyengat, tapi ternyata dia punya khasiat. Contohnya untuk penyakit kronis seperti kanker ya. Kemudian kunyit ya, untuk yang sakit lambung ya, biasanya dapat diobati dengan mengkonsumsi kunyit ya. Nah, kemudian sirih sebagai antiseptik. Nah, anak-anak, itulah tadi pengelompokan makhluk hidup tidak panjang yang Bunda sampaikan hari ini. Sekian dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.